Jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Satu dari hari raya, dua hari raya bagi mukmin di dunia. Yang pertama adalah Idul Fitri dan yang kedua adalah Idul Adha. Sedangkan dua hari raya lagi berada di akhirat, yaitu ketika orang mukmin menyelesaikan persidangannya di padang mahsyar dan kebahagiaan diumumkannya untuk masuk surga. Masyiral muslimin rahimakumullah. Inti dari korban itu tidak lain, yang pertama adalah rasa syukur. Inna a'tayna kal kausar. Sungguh kami telah berikan kepadamu banyak dari kenikmatan. Fasalli li rabbika wanhar. Oleh sebab itu, salatlah karena melaksanakan perintah Tuhanmu dan menyembelihlah sebagai penyembelihan hewan kurban. Salat dan korban didekatkan oleh Allah. Ini bukan tidak ada tujuan dan maksud tertentu. Ini jelas. Inti dari salat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, yaitu mendidik jiwa pribadi agar punya kekuatan untuk mencegah diri tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Sedangkan penyembelihan hewan korban adalah simbol penyembelihan hawa nafsu hewani. Karena kesempurnaan manusia membawa dampak negatif juga bagi manusia. Manusia dimuliakan oleh Allah dari malaikat dengan dikaruniainya akal dan nafsu. Malaikat itu tidak lebih mulia dari manusia, tidak pernah dia berbuat jahat karena tidak ada nafsu. Sementara manusia itu dikaruniai nafsu dan dikaruniai akal. Di dalam surat Asy-Syamsi surat ke-91 ayat 6 sampai ayat 10 disebutkan, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kesempurnaan jiwa manusia itu adalah Allah ilhamkan kepada jiwanya itu potensi untuk durhaka, potensi untuk membangkang kepada Allah, yaitu hawa nafsu. Dan potensi untuk takwa kepada Allah, itulah akal. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dari pengaruh-pengaruh nafsu. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugilah manusia yang membiarkan dirinya diperbudak oleh nafsu. Inilah tujuan korban itu sesungguhnya. Maka pada kesempatan ini kita angkatkan judul 5 ciri manusia diperbudak oleh nafsu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama dijelaskan di dalam surat Al-Insan atau surat Ad-Dahri, surat ke-76 ayat 27. Ciri manusia budak nafsu, yuhibbunal ajilah wa yazaruna wara'ahum yauman saqilah. Manusia itu sangat cinta kepada dunia, sementara mengabaikan akhirat, hari yang berat. Untuk urusan dunia dia jihad mati-matian, berjibaku mati-matian. Tetapi giliran akhirat dia lemah-lemah saja. Tidak punya semangat, tidak punya kekuatan. Salat wajib saja itu asal jadi. Jangankan akan ditambah dengan salat sunnah. Kemana saja lahan kita, medan kita untuk usaha dunia, itu tidak ada yang berat.
Tapi melangkahkan kaki ke masjid yang hanya sekitar puluhan langkah saja, belasan langkah saja, berat sekali ke masjid. Sehingga masjid rata-rata di negeri kita ini isinya tidak sampai satu saf laki-laki dan satu saf perempuan. Ini ciri-ciri manusia yang diperbudak oleh nafsunya. Urusan dunia kuat banget. Tapi kalau urusan ibadah tidak ada kekuatan. Urusan belanja ada uang. Tapi urusan bersedekah tidak ada uang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ciri yang kedua adalah farihu bima indahum minal ilmi. Surat 40, surat Al-Mu'min ayat 83. Ketika datang disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka mempertuhan ilmu mereka. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Dikuatkan oleh surat 36 Yasin ayat ke-46. Ketika datang ayat-ayat kepada Allah, ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka berpaling dari ayat-ayat itu dan membanggakan ilmu mereka. Sehingga pengalaman kami di dalam mendakwahkan Al-Quran, alasan jamaah yang cabut dari wirid itu, alasannya ya tidak sesuai kajinya Jawa. Membanggakan ilmu sendiri, mengingkari ayat-ayat Allah. Bahkan ada di antara jemaah kami, termasuk murid-murid kami yang sudah belajar 1 tahunan, melemparkan tuduhan kalau dakwah Quran itu dakwah akal. Padahal tidak kurang dari 10 ayat setiap kami menyampaikan dakwah. Inilah jebakan-jebakan nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, dijelaskan dalam surat 8 Anfal ayat 22. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Surah Al-Baqarah ayat 171, summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka itu pakai ilmu, bahasa awalnya pakai ilmu basi, basi paka, basi bana, basi bingung, ya kan? Basi ndak tahu. Ya. Ketika ditunjukkan jalan yang membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat. Yang keempat, yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmi wa yattakhizuha huzwa. Surat Luqman surat ke-31 ayat 6 dan 7. Sementara untuk urusan-urusan nafsu itu mereka berkorban habis-habisan. Mereka mengambil perkataan omong kosong, bohong-bohongan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dan dia mengambilnya sebagai permainan. Apa itu? Urusan trenen, main remi, main kartu kuning, main domino, itu bisa berjam-jam. Kalau dengar wirid itu yang pentingnya lawak-lawaknya, ada humornya. Walaupun humornya itu omongan kotor, omongan ke kiri gitu, itu malah disenangi. Ulama buyanya kocak, porno. Walaupun pakai istilah porno, tapi itu disenangi. Walaupun kita pergi mendengar wiridnya jauh sekali. Ini kata Allah, yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmi wa yattakhizuha huzwa. Ciri-ciri orang yang diperbudak oleh nafsu, omong kosong suka. Bahkan kalau dakwah di kalangan dai ada yang seperti itu,
Kalau dakwah tidak mau menyampaikan ayat, dia mau menyenangkan jamaah saja, maka disampaikanlah hadis-hadis bohong. Salah satu hadis yang bermasalah itu adalah hadis tentang puasa hari Selasa kemarin. Puasa 9 Zulhijjah, menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Andaikan tanggal 9 kemarin, tahun kemarin kita sudah puasa, berarti puasa tahun ini tidak ada lagi dosa kemarin yang dihapus, karena sudah terhapus oleh tanggal 9 yang kemarin. Maka bisa jadi setiap tahun itu, tahun pertama hapus dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa 9 Zulhijjah yang kedua tentu 4 tahun ke depan. Tahun depan tambah 2 lagi, 6 tahun ke depan. Tahun depannya tambah 2 lagi. Maka ini membuat orang Islam taat beribadah, tekun berbuat maksiat, karena dia sudah yakin dosa yang akan datang telah dihapuskan. Inilah wal hadis, hadis-hadis bohong. Makanya umat Islam di Indonesia ini perangainya seperti itu, taat beribadah, rajin maksiat. Yang terakhir, yang kelima, membenci kebenaran. Surat 43 Az-Zukhruf ayat 78. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh kami telah mendatangkan kepadamu kebenaran yang menginformasikan yang benar-benar saja. Tetapi kebanyakan di antara kamu membencihi kebenaran. Kenapa anda ikut kajian, Pak? Nggak lama lah, nggak ada lawak-lawaknya lah. Ngaji luri-luri saja. Nggak lama di nafsu lah. Ya kan? Nggak ketujuh di hati lah, nggak ada lama lah. Kalau kajiannya mau menyampaikan kebenaran, nggak disenangi oleh hawa nafsu, mereka benci. Dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 88 disebutkan demikian. Kenapa setiap datang Rasul membawa ajaran kitab Allah kepadamu, tapi tidak sesuai dengan kesenangan nafsumu? Sebagiannya kamu bunuh dan sebagiannya kamu tolak. Kenapa demikian? Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka mulai detik ini berazamlah kita, bertekadlah kita untuk memikirkan masa depan kita. Kita mati-matian untuk dunia, padahal kita akan mati. Kita abai untuk kematian, padahal kematian itulah kehidupan. Itu disampaikan oleh Allah dalam surat 29 Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadzihil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Walad daral akhirah la hayyawan law kanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau dan permainan. Apa saja kamu usahakan di dunia ini, itu hanya menuju kematian. Tapi apa yang kamu usahakan untuk kematian, itulah yang kehidupan. Walal akhirah la hayyawan law kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itu, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kamu mau tahu. Sesakit-sakitnya di dunia ini, kalau sudah mati hilang sakit. Semiskin-miskin, sesusah-susahnya hidup di dunia ini, kalau sudah mati hilang susah. Tetapi kalau kita sakit di akhirat, kita sesat di akhirat, kita susah di akhirat, tidak ada batasnya. Maka
Al-Quran surat yang ke-28 ayat 77 surat Al-Qasas menghimbau. Carilah kebahagiaanmu di akhirat mulai sejak di dunia ini. Ini ayat sering disalahartikan oleh pendakwah. Carilah kebahagiaanmu di akhirat, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Ini melahirkan orang berjiwa sekuler. Urusan dunia menurut aturan dunia, urusan akhirat itu urusan ibadah. Padahal yang kalimatnya itu minad dunya wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan nasibmu di akhirat nanti sejak dari dunia. Maka dalam hadis disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Dunia ini adalah pabriknya akhirat. Maka apapun usaha kita di dunia ini, jadikanlah usaha akhirat. Bagaimana caranya? Kerjakan yang halal-halal, konsumsi yang halal-halal, katakan yang halal-halal, lakukan yang halal-halal, mulai dengan bismillah, tutup dengan alhamdulillah. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Berpegang teguhlah kamu kepada Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, pasti kamu hidup di atas siratal mustaqim.